Bapak Ibu sekalian, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam channel Come and See ini. Mari kita akan melanjutkan pembacaan daripada firman Tuhan dari minggu yang lalu, yaitu Matius pasal yang kedua, ayat 16 sampai yang ke-17. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam episode sebelumnya kita sudah boleh melihat bahwa pada saat manusia punya kecenderungan untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan bagi mereka, kita melihat penulis Matius malah sengaja mengetengahkan sebuah berita duka cita, sebuah tragedi berdarah, sebuah sisi gelap daripada Natal. Dan kita boleh percaya, sebagaimana yang sudah kita pelajari minggu yang lalu, bahwa dosa sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, dan bahwa kuasa dosa itu begitu mengerikannya, bahwa orang-orang yang menjadi senjata daripada kelaliman dan kejahatan itu banyak kali melakukan hal-hal yang begitu menakutkan dan menjadi kerugian bagi banyak orang. Dan itu dilambangkan dengan kehadiran figur daripada Herodes ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin Herodes menyangka bahwa dia telah mengacaukan sebuah nubuat perjanjian lama. Dia sudah merusak semua petunjuk daripada bintang, beserta ziarah orang-orang Majus itu menjadi sebuah ziarah yang sia-sia, karena dia sudah berhasil memisahkan negeri tersebut dari raja baru yang akan datang itu. Dia berpikir bahwa dengan membakar sarangnya, dia sekaligus akan membunuh Ratu Lebah itu sendiri. Tetapi sekali lagi kita boleh melihat bahwa Allah bukanlah manusia. Allah di dalam segala rancangan dan rencananya itu tidak akan terpenuhi. Dan segala menjadi pikiran daripada Allah, rencana daripada Allah tentulah yang akan terlaksana. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ayat 17 dan 18 yang tadi kita baca merupakan dua ayat yang diambil daripada kitab Yeremia pasal yang ke-31. Mari kita perhatikan ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, dengar, di Rama terdengar ratapan tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya, ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Konteks daripada ayat ini adalah tentang bagaimana pada saat bangsa Babel masuk ke negeri mereka, dan pada saat itulah orang-orang Israel yang tertinggal itu menangisi bagaimana sebagian daripada anak-anak muda mereka yang elok parasnya, yang pintar-pintar itu dibawa pergi daripada negeri mereka. Segala yang boleh mereka sandarkan selama ini menjadi bagian yang tidak ada lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, jikalau kita hanya berhenti pada bagian ini, sebagaimana Matius berhenti pada bagian ini, kita tidak akan melihat ada sesuatu yang dibukakan oleh firman Tuhan. Tetapi pada saat kita melanjutkan pembacaan Yeremia pasal 31 ini pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 16 dan 17, mari kita perhatikan bersama-sama. Beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jeripayamu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Bapak Ibu sekalian, inilah pesan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang Israel. Bahwa mereka boleh mengalami duka cita, mereka boleh mengalami kehilangan yang dalam, mereka boleh mengalami kehancuran mereka sebagai bangsa dalam satu kurun waktu, tetapi tidak berhenti demikian rupa. Allah mereka yang mereka sandarkan selama ini bukanlah Allah yang meninggalkan mereka, bukanlah Allah yang tidak peduli pada mereka, tetapi dalam satu waktu Allah yang sama yang sudah membiarkan bangsa itu datang untuk menghancurkan Israel, tetapi Allah yang sama juga akan kembali
memulihkan Israel itu, mengembalikan anak-anak mereka, memulihkan negeri mereka. Ini adalah janji pengharapan. Ini adalah satu pengharapan baru yang diberikan oleh firman Tuhan kepada orang-orang Israel yang tertinggal, bahkan mereka yang ada di negeri pembuangan, bahwa mereka tidak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan, bahwa mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh melihat bahwa penulis Matius seolah-olah dengan tidak tersurat tapi tersirat ingin mengatakan bahwa hal yang sama juga berlaku di sini. Di saat anak-anak di Bethlehem dihabisi oleh Herodes, walaupun hal itu menyebabkan kesedihan dan perkabungan yang amat sangat, toh sebenarnya ini hanyalah sebuah pendahuluan dari suatu zaman baru untuk umat Allah, di mana masih ada harapan untuk hari esok. Jadi ratapan ibu-ibu di Israel ini adalah sebuah pendahuluan dari tindakan penyelamatan yang sebentar lagi akan dikerjakan oleh Mesias. Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur karena janji pengharapan yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya kepada orang Israel, tetapi kita boleh melihat bahwa janji pengharapan itu juga diberikan kepada kita sebagai Israel rohani. Dan janji pengharapan ini kiranya terus kita ingat pada saat kita memasuki momen-momen Natal di tahun ini, di tahun yang sangat tidak mudah ini. Hal pertama, janji pengharapan pertama yang harus kita ingat, yaitu Advent yang pertama. Advent yang pertama berbicara tentang bagaimana Kristus yang datang menjadi manusia, yang sebagaimana dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat ke-14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita bersyukur bahwa dalam Advent yang pertama, Kristus sudah menjadi manusia yang lemah seperti kita. Bahkan dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dan dia juga akhirnya mati di atas kayu salib, ganti bagi kita untuk menebus segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan kita bersyukur pada hari yang ketiga, dia juga bangkit daripada orang mati untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Janji pengharapan yang kedua yang boleh kita dapatkan adalah kita boleh mengingat akan Middle Advent itu. Apa artinya Middle Advent, Bapak Ibu sekalian? Middle Advent mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita bukan hanya Allah yang berkata-kata, bukan hanya Allah yang ada di masa yang lalu, tetapi Allah kita juga adalah Allah yang ada di masa sekarang. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita bersyukur, karena pada saat Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan murid-muridnya tanpa ada seorang pun yang mendampingi. Tetapi dia menghadirkan seorang pribadi yang lain, yaitu Roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus itu, untuk menyertai kita. Bukan satu saat, tetapi untuk selama-lamanya. Sehingga kita boleh melihat, kita boleh menjalani kehidupan kita yang tidak mudah ini, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kemampuan dan kesendirian kita. Tetapi saat kita boleh menerima Tuhan dalam hidup kita, kita boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup untuk menuntun kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita mengingat akan momen-momen Natal ini, kita boleh mengingat akan janji pengharapan yang ketiga yang boleh diberikan pada kita, yaitu Advent yang kedua. Apa artinya Advent yang kedua, Bapak Ibu sekalian? Jikalau dalam Advent yang pertama Kristus sudah boleh hadir menjadi daging, menjadi manusia seperti kita, kemudian menderita bagi kita. Tetapi dalam Advent yang kedua, Kristus bukan lagi hadir sebagai domba, sebagai manusia yang diperlakukan dengan semena-mena. Tetapi dalam Advent yang kedua, Kristus akan hadir sebagai hakim yang akan menghakimi seluruh dunia. Sehingga Bapak Ibu sekalian, biarlah ini boleh menjadi satu janji pengharapan yang terus menghiburkan bagi kita. Jikalau kita melihat dunia saat ini begitu carut marut dengan kehidupan dosa yang sangat mengerikan dan menakutkan, dengan ketidakadilan, dengan segala ketidakbenaran yang membuat kita merasa begitu terusik dan begitu tersiksa. Tetapi percayalah, satu hari nanti Kristus berkata dia akan datang untuk menjemput kita. Yang kita sebut sebagai eskatologi itu.
Eskatologi itu adalah eskatologi general, yang artinya Kristus benar datang pada saat kita masih hidup di tengah dunia ini, dan pada hari itu adalah hari kiamat itu. Tetapi ada eskatologi yang kedua, yaitu eskatologi secara personal. Mungkin Kristus belum datang pada hari Tuhan itu, tetapi kita yang akan datang kepada Tuhan. Dalam waktunya kita yang sementara di tengah dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan kembali kepada Bapa kita. Dan saat itulah kita boleh menyaksikan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah akan sia-sia. Bahkan kita akan bertemu muka dengan Allah kita yang sudah menebus kita. Sehingga marilah Bapak Ibu sekalian memasuki momen Natal pada tahun ini. Walaupun secara manusia, secara kemampuan, dan segala yang boleh kita lihat tidak menjanjikan. Sekali lagi, kita boleh tenang, kita boleh aman di dalam janji pengharapan yang kita boleh dapatkan di dalam Kristus Tuhan yang sudah datang bagi kita. Maukah engkau?